Coba tebak, kira-kira berapa lama seekor tikus bisa menahan nafas? Kemudian tebak juga kira-kira berapa lama seekor kura-kura Galapagos dan paus bisa menahan nafas. Oke? Nah, sekarang tebak juga berapa usia maksimal seekor tikus dan berapa usia maksimal seekor kura-kura Galapagos atau paus. Nah, pertanyaan ini akan mengejutkan jawabannya. Tikus ternyata dia hanya bisa menahan nafas kurang dari 30 detik, bahkan beberapa tikus bernafas dalam 1 menit berkali-kali. Sehingga mereka kesulitan untuk menahan nafas dalam jangka panjang. Dan usia tikus maksimal 3 tahun. Kita bandingkan dengan seekor kura-kura Galapagos. Kura-kura Galapagos bisa menahan nafas sampai 1 jam dan dia usianya bisa lebih dari 150 tahun. Demikian juga paus bisa menahan nafas 60 sampai 90 menit, artinya 1 jam sampai 1,5 jam. Dan mereka bisa hidup sampai ratusan tahun, bahkan 200 tahun. Jadi dari riset ini ternyata ada hubungannya kemampuan kita menahan nafas dengan usia dan panjangnya usia. Ada fakta yang menarik. Tikus tadi disebutkan dia tidak bisa menahan nafas panjang sehingga usianya pendek. Tetapi ada satu jenis tikus namanya adalah neck mold rat, yaitu tikus tanah yang hidupnya di bawah tanah. Ternyata dia bisa menahan nafas sampai 18 menit. Apa konsekuensinya? Ternyata jenis tikus ini bisa hidup sampai 30 tahun. 10 kali lebih panjang dari saudaranya tikus biasa. Nah, dari sini para ilmuwan dan para ahli meditasi bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan kuat antara kemampuan menahan nafas dengan usia yang panjang. Kemampuan menahan nafas disebut dengan breath hold time atau disingkat menjadi BHT. Jadi semakin panjang BHT seseorang, semakin usianya semakin panjang. Terbukti dari jenis binatang tadi. Binatang-binatang mamalia kecil seperti tikus, kucing, kemampuan menahan nafasnya atau BHT-nya cukup rendah sehingga usianya nggak panjang-panjang. Tetapi kura-kura atau paus yang bisa menahan nafas begitu panjang, BHT-nya sampai 1 bahkan 1,5 jam, itu punya usia yang cukup panjang, yaitu ratusan tahun. Dari fakta ini, para ahli meditasi, ahli pernapasan, ahli kesehatan mencoba merumuskan rumus-rumus untuk kita, yaitu bagaimana agar kita sehat dan bisa berumur panjang hanya dengan satu cara, yaitu menahan nafas. Nah, di episode kali ini Topi Amali akan membahas sesuatu yang simple tetapi sangat penting dan berpengaruh pada kualitas hidup kita, yaitu bernapas. Ikuti terus di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Apa hubungannya antara breath hold time, kemampuan kita menahan nafas, dengan usia yang panjang? Agar mudah saya akan jelaskan dengan permisalan mobil. Misalnya kalau kita nyetir mobil kemudian sering rem, sering ngegas, ngerem, ngegas, ngerem, ngegas karena mungkin kita masih belajar, maka lama-lama mobil itu akan cepat rusak. Pistonnya aus, kemudian remnya akan cepat aus, koplingnya kalau itu bukan matic. Jadi itu akan mempercepat pembakaran, mempercepat juga kerusakan pada mesin-mesinnya. Begitu juga tubuh kita. Ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen, yang terjadi dalam tubuh kita adalah oksidasi. Oksidasi itu adalah pembakaran, ya. Jadi pada level tertentu pembakaran itu membantu memperbaiki sel, kemudian memperbaiki metabolisme. Tetapi jika oksidasi itu terlalu cepat, seperti mobil yang sering ngegas, ngerem, maka oksidasi itu akan justru kontraproduktif terhadap tubuh kita. Seperti dalam mobil, ketika gas mendadak itu RPM akan meningkat. Kemudian rem mendadak itu akan panasnya menjadi ekstrim, ya. Jika diulang terus nanti pistonnya aus, kemudian bearingnya rusak, kemudian mesinnya nanti bisa jebol. Demikian juga dalam tubuh kita.
Ketika oksidasi terjadi, oksigen itu masuk ke mitokondria dan akhirnya mitokondria itu menjadi rusak, kemudian ada radikal bebas atau disingkat menjadi ROS, itunya meningkat, ya. Kemudian sel-sel kita itu bekerja lebih cepat sehingga menjadi aus dan usia tubuh kita ditentukan oleh usia sel-sel tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mengatur nafas dengan memperpanjang breath hold time kita narik nafas dengan perlahan, kemudian memasukkan nafas dengan perlahan, kemudian menahan dengan perlahan, maka seperti mobil kecepatannya stabil, ya. Kemudian RPM-nya rendah, kemudian gasnya halus, mesinnya menjadi awet bisa ribuan kilometer. Demikian juga dalam tubuh kita, denyut jantung menjadi stabil, ya, denyut jantung menjadi stabil. Oksigen yang dipakai untuk membakar atau oksidasi menjadi efisien, tidak terlalu banyak. Bayangkan kalau pembakaran itu apinya terlalu banyak, ya, menjadi tidak efisien. Sehingga ritme dan oksidasi itu menjadi minimal, tidak cepat gitu. Sehingga tubuh kita akan menjadi lebih tenang. Tubuh kita akan melakukan metabolisme secara seimbang. Dengan begitu, maka tubuh kita akan menurunkan kadar oksigen secara proporsional, kemudian menstabilkan mitokondria, kemudian mengurangi kebocoran radikal bebas, dan meningkatkan aktivitas antioksidasi alami. Ya, inilah alasan mengapa menahan nafas dengan meditasi itu berdampak biologis sangat nyata. Dan itu akan berdampak juga pada tingkat stres. Lihat, orang yang dalam kondisi stres atau sedang marah-marah, maka ritme nafasnya semakin cepat, tersenggal-senggal. Dan lihat, orang-orang yang sedang tenang dalam meditasi, kelihatan bahkan seolah-olah mereka tidak bernafas. Karena cara bernafas terbaik adalah seolah-olah kelihatan tidak bernafas. Maka tidak heran ada seorang pertapa di Gunung Himalaya yang dia bisa bermeditasi dalam kondisi dingin ekstrim, bahkan tubuhnya diselimuti oleh salju-salju, tetapi mukanya kelihatan cerah dan tidak ada salju karena dia bisa mengatur nafas, menahan nafas, Dan demi nafas yang telah kau hembuskan, sehingga panas tubuhnya stabil, sehingga dia bisa menyeimbangkan metabolismenya. Tidak mengherankan juga, ada banyak binatang yang melakukan hibernasi sampai lebih dari 2 bulan, seperti beruang kutub atau si tikus tanah tadi, neck mold rat tadi, yang dia bisa menahan nafas sampai berjam-jam. Bahkan yang hibernasi nafasnya sangat lambat dalam jangka waktu berbulan-bulan, dan mereka hidup dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, disinilah kita bisa menemukan sebuah rahasia yang itu sudah disebutkan ribuan tahun yang lalu oleh seorang filosof Cina bernama Confucius. Dia mengatakan, the first thing to be taught is breathing. Sesuatu yang pertama harus diajarkan adalah bernafas. Jadi selama ini kita bernafas tanpa belajar, karena setiap orang menganggap bahwa bernafas itu sesuatu yang biasa. Padahal jika kita teliti, bernafas adalah sebuah aktivitas yang luar biasa jika kita tahu rahasianya. Di pembahasan ini kita sekarang jadi tahu bahwa bernafas bukan saja asal bernafas. Jika kita bisa mengelola nafas kita, jika kita bisa memperpanjang kemampuan kita menahan nafas, maka kita bisa membantu tubuh kita untuk membangun sebuah energi yang luar biasa. Dan semakin panjang BHT kita, semakin panjang breath hold time kita, semakin sehat tubuh kita, semakin lancar metabolisme kita, dan kemungkinan semakin panjang usia kita. Di sesi terakhir, nanti saya akan memberikan sebuah tips bagaimana meningkatkan breath hold time untuk meningkatkan kemampuan menahan nafas kita yang akan berdampak pada kesehatan dan pada umur kita. Terus bersama Toby Amali.
tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Di bagian tips ini saya akan mengajak para penonton semua, para pemirsa Topi Amali untuk melakukan praktek langsung ya. Caranya adalah dengan menahan nafas. Coba cek berapa BHT kita, berapa breath hold time kita. Caranya adalah siapkan stopwatch ya, pakai HP atau di Google juga ada timer dengan stopwatch-nya. Pakai timer saja. Ya, kemudian nanti nyalakan. Kemudian pegang hidung kita, tutup hidung kita. Ya, kemudian nanti hitung berapa detik kemampuan kita untuk menahan nafas. Itulah BHT kita. Akan baik ini dilakukan ketika pagi-pagi bangun tidur karena itu adalah BHT asli kita. Oke, siap ya? Siap-siap? Sudah siap? Stopwatch-nya nanti di layar ini juga akan tampil, ya akan tampil timer dan nanti coba lihat di detik keberapa berhentinya. Kalau sudah tidak kuat berarti berhenti. Di detik itulah BHT kita. Oke, siap ya? Perhatikan nanti di layar akan tampil timernya. Sekarang tarik nafas, kemudian keluarkan, kemudian cari di mana posisi, apakah di posisi narik atau posisi keluar atau di antaranya kita merasa kita nyaman untuk menahan nafas panjang ya. Dan kalau bisa tubuhnya ditegakkan karena semakin tegak maka semakin baik untuk memperpanjang BHT kita. Oke, siap ya? Siap. Perhatikan layar. Mulai ketika layar tampil di hitungan 0 dan langsung pijit hidung kita. 1, 2, 3. Oke, saudara. Oke, berapa BHT Anda? Nanti tulis di kolom komen ya. BHT saya segini. Berapakah BHT normal kita? BHT normal kita adalah 40 detik. Jadi jika Anda bisa sampai 40 detik maka dalam kondisi sehat normal. Jika di bawah itu berarti perlu ditingkatkan sampai 40, tapi jika di atas itu berarti Anda prima. Dan maksimal manusia normal itu bisa sampai 2 menit. Itu udah keren banget. Tapi ada para penyelam di Sulawesi yang biasa mencari mutiara ke dasar lautan, katanya konon mereka bisa sampai 9 menit. Ya, dan mereka punya kemampuan fisik yang extraordinary ya. Nah, ini BHT kita bisa kita latih. Dengan kita melatih BHT kita, kita akan memiliki kemampuan untuk merecover kita dari sakit, kemudian mempertahankan kita untuk tetap sehat dan bugar ya. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan tips dengan rumus LSD ya, lambat, sedikit, dalam. Ya, jadi mulai sekarang kita akan latihan LSD. Mulai hari ini coba praktekkan LSD ini. Jadi dengan menyadari nafas, kita bisa melakukan LSD ini. Selama ini mungkin kita bernafasnya tidak disadari sehingga mungkin nafas kita cepat. Sehingga ketika tadi ngecek breath hold time, kita ternyata tidak mampu untuk menahan karena biasanya cepat. Dengan LSD maka BHT kita akan meningkat. Jadi dimanapun, ketika duduk, ketika menunggu, ketika baca, ketika apapun yang dilakukan, ketika makan, coba lakukan LSD ini. Yaitu adalah lambat. Ya, ketika menarik nafas lambat, ketika mengeluarkan nafas lambat. Ya, itu kayak tikus tadi. Tikus itu dalam 1 menit dia bisa menarik nafas sampai 3 sampai 5 sampai lebih dari itu, puluhan berkali-kali ya. Bisa sampai puluhan kali katanya tikus itu.
Nah, karena itu tikus itu adalah binatang yang panik. Dia lihat kucing lari, lihat manusia lari, dia binatang yang panik, ya. Itu semakin cepat nafas kita, semakin panik hidup kita. Tetapi semakin tenang, semakin terkendali hidup kita, ya. Jadi pertama lambat, menariknya lambat, mengeluarkannya lambat. Kemudian sedikit, ya, ketika lambat kita menarik udaranya sedikit. Karena tadi ingat oksidasi itu ketika oksigennya kebanyakan maka dia akan membakar berlebihan. Ketika apinya sedikit karena oksigen itu mengandung mengandung nanti oksidasi menjadi api, ya. Karena di api itu tidak bisa nyala kalau tidak ada oksigen. Coba aja lilin kalau ditutup, dikurung di satu keler, ya, pasti mati karena tidak ada oksigen. Jadi oksigen itu adalah yang mengapii, ya, jadi memberikan api, ya, gitu. Jadi sedikit, sehingga tubuh kita nanti akan lebih adem. Bayangkan kalau kita menyerap api begitu banyak, berarti berapi-api sehingga nanti api itu menjadi sumber-sumber emosi, ya. Oke, jadi sedikit, jadi lambat, sedikit, kemudian dalam. Jadi tarik nafasnya dalam, tarik ke dalam tubuh kita, bahkan kita bisa bayangkan sebarkan sampai ujung jempol kaki kita. Kemudian tarik lagi, keluarkan, begitu dengan lambat, sedikit, dalam, dengan rumus LSD. Lakukan itu dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari, semakin kita sadar nafas, maka kita akan bisa mengendalikan nafas yang masuk dan yang keluar. Artinya ketika kita bisa mengendalikan nafas kita, kita bisa mengendalikan tubuh kita, mengendalikan jiwa kita, dan mengendalikan pikiran kita. Dan itulah mengapa nafas menjadi kunci pengendalian hidup kita. Orang yang bisa mengendalikan nafasnya, dia bisa mengendalikan hidupnya. Maka tidak heran kenapa tadi Konfusius menyatakan bahwa sesuatu yang pertama kali harus kita ajarkan adalah bernafas. Dan saya akan tutup dengan sebuah quote dari Jalil Rumi bahwa kehidupan ini sangat terbatas. Jangan biarkan setiap tarikan nafas kecuali tarikan nafas itu mengandung cinta. Demikian, silakan mencoba dan praktekkan. Kemudian silakan tuliskan di bawah di kolom komen berapa BHT Anda tadi, kemudian apa yang akan Anda lakukan dan berapa target BHT Anda dalam seminggu ke depan. Siap? Nanti tuliskan di bawah, ya, biar saling memotivasi. Semoga BHT kita semakin panjang, tubuh kita semakin sehat, dan umur kita panjang serta berkah. Demikian, sampai ketemu di Topi Amali berikutnya.